Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Widya Santika Amalia dari Pendidikan Ekonomi UNES. Ibu mengajar pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang permasalahan perekonomian. Nah, masalah ekonomi ini timbul dikarenakan keinginan dan kebutuhan manusia sangatlah tinggi, sedangkan ketersediaan sumber daya alam sangatlah terbatas. Nah, ini dapat terjadi kelangkaan. Untuk itu, Ibu bagi menjadi 3 poin pokok dari masalah ekonomi ini. Yang pertama ada inti masalah ekonomi klasik, kemudian ada inti masalah ekonomi modern, dan yang ketiga sistem ekonomi. Nah, yang pertama masalah ekonomi klasik. Untuk masalah ekonomi klasik ini terbentuk pada tahun 1870-an yang tercipta oleh pemikiran tokoh ekonomi yaitu Adam Smith, kemudian ada David Ricardo dan John Stuart Mill. Pemikiran masalah ekonomi klasik ini bertujuan pada kemakmuran bagi seluruh manusia atau lebih tepatnya kesejahteraannya ya. Nah, untuk itu ini Ibu sudah bagi menjadi 3 dari permasalahan pokok ekonomi klasik. Yang pertama ada masalah produksi, kemudian ada distribusi dan konsumsi. Untuk masalah produksi ini mengenai bagaimana cara memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Begitu. Nah, yang kedua ini ada distribusi mengenai bagaimana cara distributor menyalurkan barang agar dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Untuk sistem ini menggunakan sistem pasar ya, transaksi langsung gitu. Nah, yang ketiga ini ada konsumsi, yaitu mengenai apakah benda pemuas kebutuhan itu dinilai tepat bagi konsumen. Tepat di sini berarti dibutuhkan, kemudian dapat dimiliki, dan konsumen dapat membelinya sesuai dengan ekonominya, begitu. Kemudian yang kedua tentang permasalahan ekonomi modern. Nah, dari permasalahan ekonomi modern ini muncul adanya 3 pertanyaan ya. Yang pertama ada what, kemudian how, dan from whom. Nah, dari situ untuk yang pertama itu ada what, yaitu barang apa saja yang akan diproduksi. Ini mencakup tentang barang dan jasa apa saja yang diproduksi, kemudian berapa jumlah barang yang diproduksi, kemudian bisa juga dan di antara sekian banyak barang yang diproduksi, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi, begitu. Kemudian dari what itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, barang dan jasa apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, adapun faktor timbulnya kebutuhan manusia itu ada sekitar 8 ya. Yang pertama itu adanya keinginan memenuhi kebutuhan pokok, kemudian adanya keinginan memuaskan rasa keingintahuan, kemudian timbulnya sifat tidak pernah puas, adanya sifat ingin meniru gaya orang lain atau yang sedang tren sekarang ini, kemudian juga bisa dengan adanya keinginan untuk diakui dan dihargai oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua itu ada tingkat ketersediaan sumber daya, yang ini mencakup produsen harus dapat menentukan pilihan untuk masyarakat. Caranya dengan bertukar informasi dan pembagian kerja antar produsen. Kemudian yang kedua, how, yaitu bagaimana cara melakukan proses produksi. Artinya itu siapa yang akan melaksanakannya, kemudian menggunakan sumber daya apa saja, teknologi apa saja yang dipakai, kemudian seberapa besar skala produksinya, seperti itu. Nah, sebelum kegiatan produksi itu dilaksanakan, harus terdapat tindakan perencanaan terlebih dahulu ya, agar tujuannya dapat tercapai. Nah, dari perencanaan tersebut dapat diambil keputusannya seperti yang pertama dengan pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan seperti sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal, dan sumber daya alam.
Kemudian yang kedua dengan perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Kemudian yang ketiga dengan penentuan teknologi yang digunakan. Juga ada pertimbangan faktor-faktor eksternal seperti harga, perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, inflasi, dan lain. Yang ketiga itu for whom. Nah, itu yaitu untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sebelumnya, pihak mana saja sih yang bisa memproduksi barang dan jasa? Nah, itu ada pemerintah, kemudian swasta, dan koperasi. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi itu artinya agar tidak terjadi kecemburuan antar pemilik faktor produksi bagi siapa saja yang menikmati pendapatan dari kegiatan produksinya dan bagaimana cara mendistribusikan pendapatan secara adil. Nah, dari hal tersebut dapat terjadi setelah adanya kegiatan produksi. Yang pertama bisa dengan upah akan diterima seorang pekerja, kemudian pemilik bahan baku akan menerima penjualan bahan baku. Yang ketiga, pemilik gedung dan tanah akan menerima bunga modal dan pengusaha akan menerima laba dari penjualan produknya. Kemudian yang ketiga ini ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional ya, seperti tidak mempunyai peradaban atau taraf hidup yang tinggi, kemudian belum begitu mengenal teknologi. Masyarakat juga memproduksi sendiri barang-barang kebutuhannya secara sederhana, juga tidak terdapat perdagangan. Nah, yang kedua ini ada sistem ekonomi terpusat, yaitu suatu sistem yang di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ini ada sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi ini, segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar, seperti pengaturan pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Ini dapat dilakukan oleh semua orang ya, secara sebebas-bebasnya. Nah, kemudian ini yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar, di mana pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang imbang dalam kegiatan ekonominya, di mana pemerintah membuat intervensi dengan membuat peraturan, kemudian membuat kebijakan, mengawasi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang permasalahan perekonomian. Sekian dan terima kasih.